Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan maba perbankan dasar minggu ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan suku bunga kredit. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami jenis-jenis suku bunga kredit, dan yang kedua, perhitungan atau menghitung suku bunga dari jenis kredit suku bunga tersebut. Langsung saja, yang pertama ada jenis-jenis suku bunga kredit. Nah, di sini yang kita pelajari ada 3 jenis suku bunga kredit. Yang pertama ada suku bunga flat atau suku bunga tetap. Kemudian yang kedua ada suku bunga efektif atau sering disebut dengan sliding rate. Dan yang terakhir ada suku bunga anuitas atau yang sering disebut dengan floating rate. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang suku bunga tetap atau sering disebut dengan flat rate. Pada sistem ini, perhitungan bunga mengacu pada pinjaman pokok awal. Artinya cicilan pinjaman pokok dan bunga tetap sama nilainya setiap bulannya sampai berakhirnya pinjaman. Jenis suku bunga tetap ini biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti untuk pembelian mobil, peralatan elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya, atau bisa juga untuk pembelian kredit rumah. Nah, di sini akan lebih jelas ada skema pembayaran angsuran bunga tetap. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa angsuran baik itu bunga ataupun pokok pinjaman dia tetap dari bulan ke bulan sesuai angsurannya walaupun dengan jangka waktu yang berbeda-beda, tapi angsurannya bunga dan pokok pinjamannya tetap sama atau flat atau tetap. Kemudian adapun rumus yang kita pakai untuk menghitung bunga pada jenis suku bunga tetap. Yang pertama ada total bunga, yaitu P besar kali I kali N besar. Kemudian bunga per bulan ada total bunga dibagi B besar. Dan yang ketiga ada besar angsuran dengan rumus P tambah total bunga, kemudian dibagi B besar. Adapun P besar adalah pokok kredit, I kecil adalah suku bunga per tahun, dan N besar adalah jangka waktu kredit dalam satuan tahun. Dan yang terakhir B besar adalah jangka waktu kredit dalam satuan bulan. Baik, langsung saja ke contoh bunga tetap. Di sini ada soal kasus, yaitu Wanda mengambil kredit di bank sebesar 6 juta rupiah dengan masa cicilan 12 bulan dan bank menggunakan bunga flat per tahunnya. Hitunglah total bunga, bunga per bulan, dan besar angsurannya. Baik, kita masukkan rumusnya. Yang pertama total bunga. Di situ ada rumus tadi P kali I kecil kali N. Nah, P sendiri pokok kreditnya ada 6 juta, kemudian bunga per tahunnya ada 6%, dan N tadi adalah jangka waktu kredit dalam satuan tahun. Nah, ini adalah 12 bulan. 12 bulan adalah 1 tahun. Maka 6 juta kali 6% kali 1 tahun. Ketemulah Rp360.000. Kemudian pertanyaan kedua ada bunga per bulan. Kita masukkan rumusnya dari total bunga dibagi B besar. B besar tadi ada jangka waktu kredit dalam satuan bulan. Berarti total bunganya sudah kita ketahui yaitu 360.000. Kemudian total bulannya ada 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi 360.000 dibagi 12 ketemu Rp30.000. Dan yang terakhir ada besar angsuran, yaitu P besar ditambah total bunga dibagi 12. Kita hitung, P besar pokok kreditnya 6 juta, total bunga sudah kita ketahui, sudah kita hitung, ketemu Rp360.000. B-nya, B besar, ada 12 bulan, maka 6.360.000 dibagi 12, ketemulah Rp530.000. Setelah itu kita buat tabel jadwal angsuran kredit suku bunga tetap dari Wanda. Nah, ini adalah tabelnya, di mana di setiap
angsuran pokok, angsuran bunga, dan jumlah angsuran itu jumlahnya tetap. Nah, bisa kalian lihat di sini. Angsuran pokok 500.000 setiap bulan. Kemudian angsuran bunga 30.000 di setiap bulan, dan jumlah angsurannya pun 530.000 di setiap bulannya. Yang berkurang hanya saldo karena sudah diangsur atau pokok angsurannya setiap bulan terus berkurang, maka saldonya pun juga berkurang sampai dia lunas. Misal 6 juta dikurangi saldonya 500.000, jadi 5.500.000. Misal saldo 6 juta, awalnya ambil kredit 6 juta, diangsurlah 500.000. Sisanya di bulan kedua tinggal 5.500.000 dan seterusnya sampai dia lunas. Kemudian di bagian akhir juga terdapat jumlah di mana angsuran pokok ada 6 juta, benar ya, sesuai dengan kredit yang diajukan. Kemudian angsuran bunga, nah ini bunganya kredit 6 juta selama 12 bulan itu bunganya 360.000 dan total yang harus dibayar adalah 6.360.000 rupiah. Selanjutnya ada suku bunga efektif atau sering disebut dengan sliding rate, merupakan pembebanan bunga pinjaman yang mana setiap bulan dihitung dari sisa pokok pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman kredit tersebut. Nah, berikut ada skema pembayaran angsuran bunga kredit. Nah, di sini ada gambar. Dari diagram skema angsuran tersebut dapat dilihat pembayaran pokok pinjaman, bisa kalian lihat di sini, selalu tetap, jumlahnya selalu tetap. Sedangkan komposisi angsuran dan bunga semakin menurun. Hal ini terjadi seiring berkurangnya sisa pokok pinjaman dari nasabah. Nah, selanjutnya ada rumus untuk menghitung bunga efektif. Yang pertama ada bunga per bulan dengan rumus saldo akhir periode dikali presentase suku bunga per tahun dibagi 12. Yang kedua ada angsuran pokok per bulan, yaitu plafon dibagi tenor. Dan yang ketiga angsuran kredit per bulan dengan rumus angsuran pokok ditambah bunga per bulan, bulan yang keberapa yang dikehendaki sesuai yang ada di soal. Lanjut, ada contoh perhitungan suku bunga efektif. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu Windy mengambil kredit di bank sebesar 12 juta rupiah dengan masa cicilan 12 bulan dan bank menggunakan bunga efektif 12% per tahun. Pertanyaannya, hitunglah bunga bulan pertama, angsuran pokok tiap bulan, dan angsuran kredit bulan pertama. Kita masukkan rumusnya. Yang pertama, kita mencari bunga per bulan pertama, yaitu saldo akhir periode dikali suku bunga per tahun dibagi 12. Saldo akhir periode, karena kita yang pertama, jadi saldonya masih 12 juta, kemudian dikali bunganya ada 12% dan dibagi 12. 12 ini sudah rumus ya, bukan dari masa cicilan, tapi sudah ada di rumus. Jadi 12 juta dikali 12% dan dibagi 12 bulan ketemulah 120.000 rupiah. Jadi bunga per bulannya ketemu 120.000 rupiah. Selanjutnya angsuran pokok per bulannya yaitu plafon dibagi tenor. Plafon di sini adalah banyaknya uang yang diambil pada saat kredit. Dan tenor adalah jangka waktu atau masa cicilan. Jadi total kredit dibagi 12 bulan ketemulah 1 juta rupiah. Selanjutnya angsuran kredit per bulan, yaitu didapat dari angsuran pokok. Sudah kita ketahui tadi, kita hitung ketemu 1 juta. Kemudian ditambah bunga per bulan yang karena ini bulan pertama yang ditanyakan, maka juga sudah kita hitung bunga per bulan pertama adalah
Rp120.000. Tinggal kita tambah 1 juta ditambah 120.000, ketemulah Rp1.120.000. Dan berikut penjelasan tentang tabel angsuran kredit suku bunga efektif. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa angsuran pokoknya tetap 1 juta terus di setiap bulannya. Kemudian, angsuran bunga dan jumlah angsurannya menyesuaikan. Dia menurun di setiap bulannya. Ini juga menurun. Saldonya pun juga harus menurun. Kalau sudah dilunasi 1 juta, tinggal 11 juta. Bulan kedua 1 juta lagi, bulan ketiga tinggal 10 juta dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat jumlah angsuran pokoknya adalah 12 juta. Sesuai ya, yang diambil tadi kreditnya 12 juta. Kemudian angsuran bunganya, bunga dari suku bunga efektif ini adalah Rp780.000. Sehingga jumlah angsuran yang harus dibayar adalah Rp12.780.000. Selesai untuk suku bunga efektif, kita lanjut ke suku bunga yang terakhir, yaitu suku bunga anuitas atau sering disebut dengan floating rate. Ini merupakan pembebanan bunga yang dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Nah, dalam angsuran kredit bunga anuitas ini, komposisi pembayaran bunga dan pokok berbeda di setiap bulannya, yang mana pada awal angsuran pembayaran bunga lebih besar dan semakin lama semakin mengecil. Dan untuk komposisi pembayaran pokok pinjaman kecil di awal angsuran dan semakin lama makin besar, sehingga bagi nasabah yang akan melunasi pinjaman di awal angsuran dengan bunga anuitas akan mendapati sisa pokok pinjaman yang masih besar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada skema pembayaran angsuran dengan bunga anuitas. Bisa kalian lihat di sini. Pokok pinjamannya tetap sama, flat. Sedangkan bunganya dia menurun dari bulan ke bulan dan angsurannya naik. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung suku bunga anuitas adalah P kali I dibagi 12 kali 1 dibagi lagi 1 min 1 plus I per 12 dipangkat min M, di mana P besar adalah pokok kredit, I adalah suku bunga per tahun, dan M adalah jumlah periode pembayaran di setiap bulannya. Ada berapa bulan masa kredit. Oke, contoh kasus dari soal bunga anuitas adalah Wendy mengambil kredit di bank sebesar 12 juta rupiah dengan masa cicilan 12 bulan dan bank menggunakan bunga anuitas 12% per tahun. Hitunglah angsuran bulanannya. Kita masukkan rumusnya. Tadi ada rumusnya P kali I per 12 kali 1 dibagi 1 min 1 plus I per 12 pangkat min M. Kita masukkan P, pokok kreditnya adalah 12 juta rupiah. Kemudian I, bunga per tahunnya ada 12%. Kemudian kita bagi 12 kali 1, ini sudah rumus. Kemudian dibagi lagi 1, dikurangi 1, ditambah I, tadi 12%, dibagi 12, sudah rumus. Pangkat M, M di sini adalah masa cicilan atau lamanya kredit, ada 12 bulan. Berarti min 12. Kemudian kita hitung satu persatu, di mana 12 juta dikali 12% ketemu 1.440.000 rupiah dibagi 12 ketemu 120.000. Kemudian 1 ditambah 12% adalah 0,12 dibagi 12 ketemu 0,01. Pangkatnya masih tetap min 12 bulan. Kemudian 120.000 dibagi 1 min
1 ditambah 0,01 ketemu 1,01. Kemudian 120.000 dibagi 1 min. Nah, ini 1,01 sudah dipangkat min 12. Nanti kalian gunakan kalkulator untuk penghitungan bunga anuitas ini. Ketemunya 0,887 sekian. Nah, kemudian 120.000 dibagi 1 dikurangi 0,087 sekian ketemu 0,11255 sekian. Ketemulah 1.066.485,462. Berarti kita bulatkan saja menjadi 1.066.185 rupiah. Jadi yang kita pakai yang pembulatan. Kalau komanya di sini berawalan dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 186. Karena ini masih 4, maka tetap kita bulatkan 185 saja. Lanjut ke tabel jadwal angsuran kredit dengan bunga anuitas dari Wendy. Yang pertama kita tulis saldonya dulu, 12 juta. Kemudian angsuran pokoknya itu didapat dari jumlah angsuran dikurangi angsuran bunga. Nah, angsuran bunga ini didapat dari mana? Angsuran bunga ini didapat dari 1% dikali 12 juta dari saldo. 1% itu didapat dari 12% dibagi 12 bulan. Tadi kan diketahui bunganya 12% per tahun. Nah, kita jadikan bulan per bulan, jadi 1% dikali 12 juta. Nah, bawahnya 1% dikali 11 juta sekian dan seterusnya. Sehingga di sini jumlah angsurannya tetap sama di setiap bulannya. Yang berbeda adalah angsuran bunga dan angsuran pokoknya, itu berbeda di setiap bulannya. Nah, angsuran bunga di setiap bulan itu menurun. Dari bulan ke bulan dia menurun, sedangkan angsuran pokok dari bulan ke bulan dia malah bertambah atau semakin besar. Seperti itu untuk angsuran bunga anuitas. Yang ini mungkin agak sedikit membingungkan, jadi dipelajari lebih banyak di angsuran bunga anuitasnya. Nah, itu dia penjelasan tentang perhitungan jenis suku bunga pada kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.